kita ini tidak bisa mengaktualisasikan diri dalam hal lain, Aha, bukan ya. betul. Tapi ketika misalkan kita sudah memenuhi semua yang menjadi tugas kita, boleh kita lanjut kepada hal yang Yang lain. lain, betul. Yang apa yang menurut kita ini, oh ini bagus loh buat pengembangan karir kita ke depannya. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Nyes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di HG Podcast, relung perjalanan hidup. Nyes banget. Dan tim lab komunikasi dan multimedia Your voice, our future. Luar biasa, hari ini kita ditemui oleh 20.000 penonton hari ini ya. Ramai sekali. Tentunya senang sekali saya Fadila Wahis ditemani oleh rekan saya Khofifah Alawiyah, dan kali ini kita mau membahas topik yang sangat seru bersama Ibu Rina Kurnia MPD selaku sekretaris jurusan bimbingan konseling Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Boleh tangannya dulu dong penonton di rumah. Oke, boleh Ibu mungkin sapa dulu teman-temannya hari ini lagi menonton Ibu. Iya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih Ibu kabarnya hari ini? Masih semangat Bu? Alhamdulillah luar biasa. Oke, betul, di tengah kesibukan Ibu hari ini kita mau berbagi dan ngobrol sama seluruh sahabat-sahabat jiwa yang hari ini nonton kita di YouTube terkait dengan topik kita hari ini yang menarik banget nih Bu. Betul. Judulnya adalah burnout di usia muda yang saat ini lelah malah menjadi kebiasaan. Betul. Iya. Nah, hari ini kan mau membahas tentang burnout. Nah, burnout itu sendiri katanya sih capek ya Bu. Tapi katanya bukan capek aja, capek banget ya Bu. Iya, bukan capek aja, capek Iya, banget capek Cuna. banget. Nah, tapi emang 5L gitu ya. Iya. 5L. Aduh, kena penyakit nanti Bu. Iya, lemah, letih, lesu, lalai, ada love you juga ya lebaran. Iya, nah, Iya, tapi betul. sebelum tahu capek banget atau capek aja nih Bu, Iya. pengertian burnout itu sendiri apa sih Bu? Oke. Istilah burnout gitu ya sering kita dengar gitu ya. Mungkin kita juga mengalami itu gitu ya tanpa disadari gitu. Nah, burnout itu kan kondisi lelah itu bukan hanya secara fisik saja, tapi lelah secara emosi, lelah secara psikologisnya, kemudian betul secara mental kita itu lelah gitu ya. Tapi lelah di sini itu bukan sehari kita sudah beraktivitas gitu ya capek gitu ya, istirahat sudah cukup gitu. Tapi burnout ini lebih kepada lelah secara berkepanjangan gitu ya. Yang mungkin pemicunya itu bisa disebabkan karena stres yang berkepanjangan itu gitu ya. Mengenai apa nih gitu ya, teman-teman di sini sebagai mahasiswa gitu ya mungkin mengalami lelah gitu. Atau misalkan teman-teman yang bekerja mungkin mengalami lelah berkepanjangan atau burnout ini gitu ya. Nah itu jadi burnout bukan hanya lelah secara fisik tapi lelah juga secara mental, secara jiwa emosional. Walaupun udah tidur panjang juga. Betul. Iya, kadang saya tuh suka udah tidur tapi kok masih capek aja nih. Iya. Ini udah tidur seharian nih Bu. Pas bangun itu nggak fresh gitu Betul. ya, masih terasa aduh ya Allah gitu ya, mau bangun tapi kok males banget Iya, nggak gitu ada ya, energinya lelah gitu. banget gitu ya. Kalau misalkan ini kan ketika orang yang tidak burnout gitu ya, tidur akan fresh kembali gitu kan, siap untuk beraktivitas Ya, hari ini mau semangat ngapain lagi gitu gitu ya, mungkin sudah diagendakan. Tapi kalau orang yang mengalami burnout itu ya fisik oke, istirahat, tapi secara mental, pikiran itu terus berjalan, tidak istirahat. Betul. Gitu. Tapi dari burnout itu sendiri ada gak sih Bu tanda-tanda kalau kita udah lelah banget nih, Iya. udah capek Sudah banget. Dan capek itu gitu gimana ya. cara kita ngenalinnya ini kita Oke. ternyata kita lagi burnout nih, Iya, udah betul, capek betul. biasa gitu. Betul. Gimana itu Bu Iya. tanda-tandanya? Untuk fisik dulu ya, Betul. yang sering kita mungkin akan lebih kita Terasa. pahami gitu ya, terasakan betul. Fisik lelah bisa istirahat.
Mhm. gitu ya. Nah, untuk apa mentalnya gitu ya. Berarti kan di sini kita harus runut kan gitu ya. Apa sih yang menjadi penyebab kita burnout ini? Mhm. Apakah misalkan terlalu banyak aktivitas gitu Mhm. ya, atau mungkin karena prokrastinasi, Ah, ya kan? menunda-nunda ya, Bu. Menunda pekerjaan Mhm. gitu ya. Kan itu Betul, akan betul. terus apa namanya? Terus Iya, terpikirkan betul, kan betul, sama betul. kita gitu ya. Nanti dulu deh, nanti dulu deh gitu ya. Mhm. Nih sebagai mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa, Aduh, jangan ketika dibahas. dikasih tugas nanti ya dulu kan, gimana mata Kak kuliah kan Fadli banyak. skripsinya? Aduh, nanti dulu deh gitu. Udah Nanti lagi podcast dulu hari iya ini. podcast dulu. Itu kan jadi banyak tugas nih yang harus kita kerjakan, tuntutan tugas yang harus kita kerjakan, tapi kitanya malah menunda-menunda. Ternyata nggak baik juga itu. Tidak baik juga. Itu secara tidak sadar ke alam bawah sadar kita itu apa ya, membuat pikiran kita itu tidak tenang kan, kepikiran kan. Pikiran. Dikejar-kejar Meskipun terus rasanya ya, Mas Bu ya. Mas Fadli. siapa Mas Fadli meskipun scroll gitu ya, Mhm. kan pikir dalam hati Tetap tetap dagdikduk tidak tenang ya. gitu. Aduh skripsinya ini belum direvisi nih. Aduh Bener, ininya ada belum dikit lagi nih gitu. udah mau- Padahal dia lagi megang HP, dia lagi nyari hiburan gitu Iya, kan di betul. HP itu gitu ya. biar Jadi nggak capek. betul, biar ingin apa terlupakan sejenak gitu kan. Tapi ketika kembali lagi kepada Realita eh, kehidupan ya, Bu. Mhm. pada realitanya kita banyak yang harus kita kerjakan gitu ya. Nah, itu yang bisa membuat kita apa burnout itu ya, kelelahan itu gitu. Sebetulnya dari kelelahan ini bisa kita urai kegiatan-kegiatan yang kita apa namanya lakukan setiap hari gitu. Kita bisa urai, kita buat manajemen waktu kan di situ gitu ya. Nah, itu dari apa menyadari hal yang menjadi penyebab aktivitas kita ini apa nih Mhm. yang bisa kita lakukan terlebih dahulu gitu ya. Membuat skala prioritas di situ. Oke. Seperti itu. Berarti tadi yang perlu diraba pertama kali ketika ini tuh kondisinya lelah banget atau lelah aja adalah dengan meraba kondisi fisik yang lelahnya berkepanjangan gitu, Bu. Ada nggak, Bu, batas waktu tertentu kalau misalnya burnout tuh ternyata lebih dari berapa hari gitu? Oke. Nah, mengenai batasan waktu itu kan kayaknya setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda ya, Iya. gitu. Ketika misalkan Mas Fadil sama Mbak Hopi. Hopipah menargetkan sesuatu gitu ya, misalkan sekarang Ada deadline-nya. betul deadline skripsi harus selesai sampai bulan apa, berarti kan harusnya dirunut tuh, Mhm. ya kan? Bulan pertama kita ngapain, bulan kedua kita ngapain, bulan ketiga ngapain. Ketika misalkan apa yang sudah kita manage itu terpenuhi gitu kan, itu yang membuat kita tidak akan burnout. Tapi kalau misalkan tidak ada perencanaan nih, mengalir Betul. begitu saja gitu ya, selesai skripsi mengalir begitu aja gitu ya, tanpa ada perencanaan, nah itu yang membuat kita burnout terkadang SKS. Betul. Nah, itu Yang ngerasa malah membuat panasnya pas malam besok dikumpulin. iya itu SKS-nya itu sistem Iya, kebut sistem semalam. Tapi terkadang gini ada apa ya, the power of kepepet Iya, kayak betul, gitu betul. ya. Ada ilmu Ada lagi. ilmu gitu ya. SKS-nya Tapi- sistem kebut semenit saya, Bu. Tapi itu tidak akan maksimal. Betul. Mungkin itu hanya bisa untuk memenuhi target apa tugasnya saja. Asal selesai jadinya. Asal selesai betul. Tapi ketika misalkan kita ingin apa menargetkan ini kita harus baik gitu ya, harus nilainya harus optimal Betul. gitu ya, berarti kan itu perlu direncanakan gitu. Jangan sampai apa namanya ya SKS itu gitu ya, masalah sehari 2 hari 3 hari itu kan tergantung dari orangnya. Kalau misalkan prokrastinasinya dia terus berkepanjangan ya mungkin tuh lelahnya akan berkepanjangan. Tapi kalau misalkan dia sudah menyadari, aduh ayo gitu ya, kembali kepada role yang sudah direncanakan gitu ya, ya mungkin burnoutnya akan terurai di situ gitu ya, sedikit demi sedikit yang menjadi tekanan dia, yang menjadi apa tugasnya dia sedikit diurai gitu ya, ya berarti itu bisa selesai burnoutnya dalam waktu yang singkat juga. Berarti sebenarnya lama atau tidak kelelahan yang kita rasa itu sangat juga dipengaruhi oleh seberapa lama juga, seberapa
baik kita mengontrol diri kita sendiri Betul. begitu ya Bu ya. Betul Ah, sekali. begitu. Tapi Iya. nih bukan tadi lebih ke diri sendiri yang harus kita amati. Apakah burnout ini juga terjadi karena tekanan sosial juga gitu Bu? Jadi bisa Iya, kita betul. burnout. Mm-mm. Apakah Iya, bisa betul. Apalagi dari keluarga misalnya kayak kita yang lagi Ah, skripsi kudu cepet lulus, Iya, ditanyain betul. jodohnya mana segala macem gitu. Belum ngasih THR. Aduh ya Allah, pokoknya mana itu gimana Bu? Betul, cukup. betul. Iya, apa tekanan sosial itu bisa saja menyebabkan gitu Mhm. ya. Tadi yang disebutkan gitu ya. Tekanan sosial bukan hanya dari orang tua, dari Mm-mm. dosen juga bisa Aduh, dong. betul. Oh iya, Ya benar, kan? benar. Tugas harus selesai nih, Mhm. gitu kan? Harus selesai. Ya, bukan berarti dosen menjadi sebagai apa penyebab seseorang burnout gitu ya. Ini kan dosen juga sudah memperkirakan nih, mahasiswa mampu mengerjakan ini dalam deadline waktu seminggu 2 minggu gitu ya, sudah bisa memperkirakan gitu kan, bisa selesai tanpa adanya burnout gitu. Tapi ketika mahasiswanya tadi SKS gitu ya tidak mampu untuk memanage waktunya antara aktivitas sedia kuliah dengan aktivitas yang lain di luar kuliah misalkan gitu ya, ada aktivitas lain gitu ya, itu yang menyebabkan dia burnout juga dari segi tekanan apa namanya Luar eksternal dia luar sendiri. eksternal gitu. Tapi dukungan sosial, tadi tekanan ya, Iya, betul. tekanan sosial gitu kan. Iya, benar. Tapi dukungan sosial itu sangat berpengaruh terhadap apa keluar dari burnout ini. Gitu Diajak, ya. ayo kita main dulu. Iya, gitu kan. Diberikan Healing. motivasi, Betul, gitu betul. kan. Diberikan apa namanya kata-kata yang ya motivasi lah gitu ya. Yuk kita ngerjain apa gitu kan. Mhm. Berarti harus bisa memilih kelompok sosialnya juga ya Bu. Sekali memilih geng atau apa namanya Circle. Oh Circle. iya, Heeh, benar. betul. Harus yang Gitu kan. positif-positif Betul. gitu ya. Yang teman-teman betul. aja cenah gitu. Iya betul Iya. seperti itu ya. Temennya di sini temen yang temen main boleh. Iya, betul. Temen apa namanya buat mengerjakan boleh Betul. gitu ya, harus banyak teman kita Iya, betul. gitu kan. Tapi banyak teman itu ya kitanya sendiri harus bisa apa teman yang baik dengan ini apa nih, teman yang baik dengan kelompok ini apa nih gitu kan. Nggak semuanya bisa memberikan pengaruh yang positif juga kan kepada kita gitu. Kita sendiri yang bisa membatasi itu semua gitu ya. Terkadang kan ada juga temen yang ngajakin main terus gitu Iya, kan, iya, Bu, kebablasan iya. kan akhirnya gitu. Tapi di sisi yang lain kita kan ada tugas gitu ya, tugas yang lain gitu yang harus kita kerjakan gitu. Jadi diri kita sendiri yang bisa membatasi hal itu gitu. Kalau kita mengubah orang lain tuh nggak bisa. Betul. Tapi diri kita sendiri yang apa namanya bisa mengubah diri kita sendiri gitu ya, membatasi diri kita sendiri. Tapi nih Bu, dari burnout ini sendiri nih, kan tadi udah capek, kelelahan gitu, ataupun jadi bosen, males Iya. nggak mau ngerjain apa-apa. Nah, bagaimana sih Bu burnout ini mempengaruhi kesehatan mental kita gitu? Iya, betul ya. Dari burnout itu ya hal yang mungkin yang sepelenya bukan sepele atau ya cemas ya kan, lebih Gak kepada tenang gitu nggak ya, Bu. tenang gitu Iya. kan, cemas gitu. Orang yang punya tuntutan tapi belum dikerjakan itu Iya, pasti iya. cemas kan di Betul. dalam dirinya. Kalau misalkan cemas itu terus berkepanjangan gitu ya, terus tidak dikerjakan, itu kan akhirnya akan mengalami kepada depresi gitu kan. Kemudian dari segi emosionalnya dia, kemudian ya kan, Kadang ya kan, kalau mau Betul. ngerjain skripsi itu harus nunggu mood dulu. iya kan, Iya, kemudian betul, betul, gitu betul. ya. Nah, kemudian dari seseorang ketika dia sudah tidak enak gitu ya, perasaannya sudah gitu ya, udah moody banget, ketika misalkan ada temen yang ini nyenggol dikit, wah, senggol dikit bacok. Itu bacok gitu ada. kan. Kayak gitu ya. Jadi akan mempengaruhi kepada hubungan sosialnya juga gitu. Jadi apa sangat mempengaruhi Betul, karena betul. kondisi emosional kita gitu kan, kecemasan kita yang terus di-refresh, ditumpuk-tumpuk gitu kan, kayak apa balon kan semakin ditiup kan semakin Besar, gede ya. iya. Nah dari besar itu kan kemungkinan besar untuk Meledak. meledaknya itu kan apa namanya
besar sekali besar karena sekali semakin banyak gitu yang kan, masuk semakin banyak gitu. tekanan gitu kan akan semakin meledak Mhm. gitu kan. Dan di situ ledakan emosi itu yang membuat seseorang itu merasa mungkin aduh kok saya begini gitu ya, Yes, betul orang betul. lain sudah lari sampai mana tapi saya kok di sini saja gitu Mhm. kan. Akhirnya apa, secara pribadi gitu kan, depresi, cemas secara pribadi, hubungan sosial pun renggang gitu Betul kan, betul betul. terganggu gitu. Kualitas kerja, Betul. nah iya Iya, kan, kerja mungkin nggak ada yang nggak selesai ada yang jadinya. selesai Emang gitu Mm-mm. kan. acak-acakan. Betul, tugasnya tidak selesai, tidak terkerjakan Mhm. gitu kan, karena memang dari kondisi kesehatan mental kita yang tidak baik Mhm, gitu ya, yang mhm, tidak mhm. sehat Betul gitu. betul. Dengan kondisi Mm-mm. tadi kan Bu ya, dampaknya ternyata kan bukan cuma ke diri sendiri ya, melebar kalau kata orang mungkin snowball effect, Iya ke betul. sosialnya kena Iya, gitu ya, ke iya. profesional dan produktivitasnya juga kena. Mm-mm. Nah, setelah kita tahu ya mungkin tadi hal-hal yang perlu dihindari, apa Mm-mm. penyebabnya, hal yang paling pertama yang bisa kita lakuin untuk mulai mengatasi Mm-mm. rasa burnout itu sendiri Oke, apa? Seperti apa tuh Bu? iya. Untuk mengatasi berarti kita harus sadar dulu Mhm, secara pribadi kita bahwa kita ini sedang mengalami burnout mhm, gitu ya. Apa tadi penyebabnya? Pekerjaan gitu ya, tugas atau apa gitu. Apa yang harus kita selesaikan gitu. Buatkan manajemen waktunya. Kapan nih skala prioritas dulu gitu. Kalau misalkan banyak aktivitas yang kita lakukan, kuliah iya. Kan sebagai mhm, mahasiswa kayak gitu ya. betul, Kuliah iya, Wajib berarti tuh. yang namanya kuliah ini tuntutan prioritas, tugas. Wajib. betul. Dua tugas. Ada organisasi, Mhm. Iya. ya kan? Organisasi atau mungkin ada yang sambil kerja. Ada, Iya, benar. betul. Freelance gitu Mhm. ya gitu. Terus atau apalagi gitu yang menjadi aktivitas gitu. Lomba-lomba. Iya betul gitu. Nah dari sekian banyak aktivitas kita yang harus dilakukan, skala prioritas dulu yang mana. Mhm. Kalau misalkan kita menentukan yang lebih untuk saat ini gitu ya, karena tugas kan harus selesai, kita menargetkan kuliah selesai di 8 semester misalkan gitu ya, berarti kan kuliah dulu nih yang harus kita prioritaskan gitu ya. Antara organisasi dan freelance mana nih yang lebih Berdampak. membuat Esensial gitu. betul, yang Berdampak. berdampak kepada kita gitu Mhm. ya. Kalau misalkan organisasi itu merasa kita butuh dengan teman-teman kita gitu ya, butuh aktualisasi diri kan. Betul, Nah, betul. di organisasi itu kan tempatnya kita mengaktualisasikan diri kita gitu ya. Ya silahkan gitu ya. Ambil yang memang itu sebagai wadah kita untuk bisa menuangkan semua kreativitas kita gitu ya. Tapi kalau misalkan di sisi lain, aduh dari orang tua nih saya terbatas gitu Mhm. ya, dikasih uang jajannya hanya cukup Ih, untuk ini sehari sehari aja ya gitu ya. gitu. Tapi saya butuh nih buat tugas skripsian, butuh ini, butuh itu, Iya, saya banyak butuh kerja juga. freelance Mhm. gitu ya. Betul, betul. Ya jadi mana nih yang menjadi prioritas kita? Mhm. Jangan semua mau kita lakukan Iya, benar. ya, jangan semua mau kita ambil Ternyata nggak ya. bagus juga ya Bu, Iya. kalau semuanya bisa gitu. Iya Kita bisa, apalagi dengan orang yang istilahnya itu yang perfeksionis Mhm. gitu ya, ini ingin itu ingin, Iya. semuanya ingin gitu ya. Tapi ketika kita sudah berkecimpung di situ, kita tidak bisa optimal itu Iya, iya, iya. gitu ya. Jadi batasi yang menjadi skala prioritas kita gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, sudah kita petakan betul, menentukan mana yang menjadi prioritas, manajemen waktunya gitu ya. Kita juga butuh istirahat dong. Betul. Ya, benar. secara fisik gitu kan, secara fisik kita butuh istirahat. Ya silakan istirahat, boleh healing apapun. Mhm. Ya healing kan menyembuhkan Betul. diri ya. Iya. Boleh ya, Bu. boleh. Nyebrang, Gitu. jalan. Boleh, Ayam. silakan. Betul. Ada yang pengen tidur gitu ya, pengen seharian Seharian. tidur ya boleh, silakan lakukan itu. Mana yang bisa memulihkan fisik kita, mana yang bisa memulihkan secara emosi Emosional. atau secara psikologis Mhm. kita gitu ya. Karena kan setiap orang healingnya itu akan berbeda. Betul, 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 betul. Gitu. Aku sukanya mie ayam. Nah, Oh, gitu iya. ya. Makan aja Kapan lah Betul. dulu sukanya apa gitu ya. gitu. Iya betul. Dulu saya kalau Kalau Ibu misalkan apa, Iya, Bu? dalam kondisi penuh tekanan Mhm. gitu Iya, ya itu. sama gitu. Ketika ngerjain apa skripsi atau tugas tesis dan sebagainya, orang itu
ketika cemas atau ketika berada di posisi yang penuh dengan tekanan gitu kan, Mhm. orang kan stres bisa menyebabkan berat badannya turun. Betul. Kalau nggak turun naik biasanya Bu. Iya. Iya. Saya alami gitu ya, karena untuk menular ke apa, untuk Menumpahkan. menumpahkan semua itu ke makan. Iya Tapi betul. nggak apa-apa, Jadi Bu. curhat. Reward Iya. kita juga nggak apa-apa ya, Bu. Iya, Set ya reward. betul. Iya, Self betul. reward ya itu setiap orang punya hal yang Caranya berbeda masing-masing, gitu. betul Jadi ya. apa namanya, perfeksionisnya itu turunkan gitu ya, Betul betul diturunkan betul. standar perfeksionis seseorang gitu ya. Kalau misalkan secara standar bisa nilai A dengan seperti ini gitu ya, dalam kondisi kita burnout ya sudah, kita memenuhi standar saja gitu ya, daripada misalkan kita terus gitu ya apa namanya, Memaksa begitu ya. betul, memaksa diri kita untuk mencapai standar perfeksionis kita gitu ya, itu akan capek Betul juga betul betul. gitu ya. Berarti tadi kayak mulai ketika prioritasnya gitu ya, ke perfeksionisnya gitu kan. Itu juga ternyata saya melihat ternyata burnout ini juga berpengaruh sama sejauh mana kita mengenal diri kita, begitu ya Bu ya? Betul Mm-mm. Nah, sekali. kira-kira korelasi antara mengenal diri sama apa kerentanan terhadap burnout ini gimana Bu? Oke. Nah, ketika misalkan kita kan tahu ya batas kemampuan kita, ya kan? Nah, batas kemampuan kita tahu di mana yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri kita kan, Betul. gitu. Ketika kita memaksakan tadi ingin serba perfeksionis itu, gitu ya, yang berlebihan, maka itu sudah melebihi dari kapasitas kita, Mhm. gitu ya. Nah, di situ yang membuat seseorang burnout lebih lama, Mhm. gitu. Burnoutnya Karena gitu. belum mengenal diri sendiri. Yes, Iya, betul. belum mengenal diri sendirinya itu. Akhirnya batasan-batasan terhadap apa yang dia mampu dan nggak mampu gitu ya, apa yang dia mau dan mungkin dia harus kabur sehingga Iya, nggak betul. tak kasarnya mah nggak jelas ini tuh akan Iya, kemana betul. arahnya seperti Iya, itu. betul. Hmm, Iya. betul. Belok-belok mulu. Iya bukan betul. bukan berarti kita ini tidak bisa mengaktualisasikan diri dalam hal lain, Aha, bukan ya. betul. Tapi ketika misalkan kita sudah memenuhi semua yang menjadi tugas kita, boleh kita lanjut kepada hal yang Yang lain, betul. yang apa yang menurut kita ini ini bagus loh buat Mhm. pengembangan karir kita ke depannya gitu ya. Ya silakan lakukan Betul, itu betul, betul, betul. gitu. Berarti bukan berarti tidak boleh ya. Betul, Boleh, silakan. betul. Tapi selesaikan dulu satu-satu. Nah, Iya, betul benar. sekali, Selesaikan gitu. dulu. Selesai dulu satu-satu yang menjadi skala prioritasnya. Betul, betul. Dan makanya kalau kata saya pernah dengar salah satu entah hadis atau ayat Al-Qur'an begitu ya. Kerjakanlah satu hal yang lain setelah semua itu selesai. Betul. Selesai dulu baru ngambil yang lain. Nah, iya. Jangan diambil Gitu. semuanya. Betul. Kalau Sundanya mah jangan maruk. Mumpun tong maruk tong sagala ting dihabak cenah gitu. Anggota artinya kan. Bukan orang Iya. Sunda. Iya. Tapi Bu, Begitu. kalau buat mengatasi burnout itu bisa gak sih kita cerita aja gitu, jadi bisa lebih tenang nih. Betul. Mhm. Iya. Gimana tuh Bu? Iya, terkadang kalau kita susah mencari orang yang Nah, enak betul. diajak Iya, untuk takutnya bercerita. bocor. Betul, karena ternyata nggak semua orang bisa diajak cerita. Bu. Iya, oke. Punya bestie? Punya. Kalau nanya punya pacar susah saya jawabnya, Bu. Nah, itu ya. Mungkin bercerita boleh kepada siapa saja. Maksudnya di sini dalam artian kepada orang yang kita percaya, Mhm. gitu ya. Jangan sampai bocor tadi, Betul. gitu ya. Kalau ada Tambah. pacar, ada bestie yang bisa apa namanya, yang bisa menjaga rahasia kita. Terkadang kan kita juga ngobrol tentang kelemahan kita ya. Iya, betul, betul, Nah, betul, khawatir betul. kelemahan kita diumbar gitu Mhm. karena itu berarti kan di sini harus orang yang memang tepat untuk kita diajak ngobrol gitu. Kalau misalkan teman, aduh, teman kan hanya sebatas mungkin memberikan motivasi gitu Mhm. ya, support, betul, tanpa adanya suatu harus gimana Iya, nih. betul, Ketika betul. kita cerita Nggak kepada ada orang solusi. itu, betul, kita kan ingin arahan, Mhm. ingin suatu solusi kebaikan buat kita itu apa, tapi tetap yang mengambil keputusan kan Kita sendiri. kita sendiri ya, pada pribadinya masing-masing gitu kan. Berarti di sini ya boleh, silahkan mau ke konselor, mau ke psikolog gitu ya, Mhm. silahkan gitu kepada siapa, karena di sini
kita ke psikolog atau ke konselor itu bukan hal yang tabu Nah, lagi itu dia. gitu kan. Kalau dulu orang yang ke psikolog gitu Iya. ya, itu sudah menandakan ada Dianggap gejala kurang waras begitu mungkin ya Bu ya. ya Ada seperti itu gila. ya. Mhm. Tapi sekarang mungkin banyak media ya yang bisa dilakukan, bisa online, bisa Betul, melalui betul. apapun gitu ya, aplikasi apapun. Di WA pun kita ke siapa? AI itu Oh iya betul. Udah mau Suka curhatnya ke AI Bu. ke AI. Tapi boleh gak sih gitu. Bu curhat ke AI? AI kan punya perasaan Bu. Nah itu apalagi kalau AI apa yang kita rasain pasti diiyain terus. Nah itu gimana tuh? Iya itu gimana? Ya mungkin kelemahan dari AI itu kan Hmm. karena AI bukan manusia yang tidak sempurna gitu ya, ada tidak punya perasaan itu gitu ya. Kalau hanya untuk ngobrol biasa sih ya boleh gitu. Tapi Aman-aman kalau aja, Bu, ya. misalkan kita ingin ada solusi gitu kan, ada apa namanya, ingin dimengerti juga gitu, kita juga dalam kondisi yang terpuruk, kita itu pengen dukungan secara emosional gitu ya, dengan perempuan misalkan kayak kita ingin dipeluk Iya, gitu ya, betul. ingin didengarkan Iya. gitu ya, kan nggak bisa itu dari AI Hmm. ya kan gitu. Jadi aja banyak. iya, Kata-kata betul. hari ini dari AI nanti ya Iya, dikasih kan? paham. Iya, seperti itu. Jadi iya, itu yang tidak, yang kita butuhkan gitu ya, yang kita butuhkan dari seorang psikolog atau konselor atau siapapun teman yang membuat kita lebih tenang. Betul. Gitu. Nah, ngomongin soal ke psikolog dan juga psikiater, Bu, pada tahap apa sih? Kan kalau mungkin pada tahap-tahap tertentu kita tuh bisa hanya cerita ke teman, orang-orang yang mungkin kasarnya mah belum punya pengetahuan yang profesional gitu. Kan ada mungkin tahap-tahap yang kita tuh ternyata perlu loh untuk Iya. ketemu psikolog atau konselor. Nah, sampai Iya. tahap mana kita tuh harus menemui profesional, Bu? Oke, berarti kalau misalkan lihat kategorinya ya, ada kategori ringan, ada kategori sedang, dan ada yang tinggi gitu Betul. kan, burnout-nya gitu ya. Kalau ringan oke lah, semuanya juga merasakan burnout Betul. gitu kan dalam kondisi ringan. Tapi dalam kondisi berat atau sedang, kita dari sedang itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Kita sudah buntu, nggak bisa apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus ini kita lakukan, itu sudah buntu gitu. Nah itu yang harus kita butuh Profesional, begitu. Iya, gitu. betul, betul. Iya, Ketika kita benar-benar udah ngerasa apapun yang kita lakuin ternyata tidak berbuah hasil iya, gitu ya Bu ya. betul. Udah buntu gitu ya, sudah buntu gitu. Dan betul Ibu, kebetulan saya punya pengalaman konseling online di tahap tertentu gitu ya. Akhirnya saya memutuskan konseling online dan itu cukup membantu, saya dapat mengurai lah begitu ya kekusutan di kepala ini. Iya, luar gitu. biasa. Kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa berpikir jernih gitu ya, ya itu yang menjadi pertanda bahwa kita ini membutuhkan ahli gitu Betul, ya, betul, untuk betul. membantu kita. Jangan sampai ya Bu, kayak sekarang kan kalau udah burn out banget pengen bunuh diri. Ya, nauzubillah, itu, jangan nauzubillah, sampai jangan gitu. sampai gitu Iya, ya. betul, Dan betul. orang-orang sekitar pun harus peduli dengan itu. Gitu ya. Betul, Ketika betul. misalkan tanda-tandanya sudah ada burnout kategori sedang atau berat gitu ya, sudah terlihat gitu ya, maka orang-orang yang di sekitar kita harus aware gitu ya, kayak apa kan, kalau di pemberitaan tuh jembatan Pasopati kalau di Bandung kan banyak yang betul. bunuh diri dari situ ya. Iya. Orang berlalu lalang gitu kan, banyak kendaraan yang ini, tapi sedikit orang yang peduli gitu kan, yang memberhentikan atau yang menyapa gitu ya, berhenti dulu terus menyapa, ngapain di sini, sedikit orang yang seperti itu. Itu jadi orang yang sekitar pun harus aware gitu ya dengan kondisi teman-temannya. Betul, karena satu nyawa itu sangat berharga ya Iya. Ibu ya. Apalagi mungkin kecenderungan burnout itu juga hadir karena kita kitanya itu ngerasa mampu ngerjain semuanya, ngerasa bisa gitu ya Bu ya. Padahal kita sebagai manusia itu punya keterbatasan dan perlu mengakui keterbatasan itu. Betul sekali, betul sekali. Betul, wah luar biasa Bu, kita tepuk tangan hari ini ya, luar biasa gitu. Ternyata burnout ini gak sesederhana capek dan tidur kelar ya Bu ya. Enggak. Bukan hanya fisik saja yang harus Butuh direlakskan. healing, butuh mie ayam. Betul, dan bahkan dalam titik tertentu butuh psikolog. Iya. Gitu. Iya, butuh pacar juga enggak sih Bu? Eh, Di umur segini. itu dikembalikan kepada umat saja ya, butuh atau tidaknya.
Oke, luar biasa. Tadi kita udah sharing banyak sekali terkait dengan kondisi burnout, apalagi di usia-usia remaja gitu ya, dewasa awal yang dihadapkan beragam dengan peran bareng dengan Ibu Rani tadi barusan. Luar biasa. Sekali tepuk tangan teman-teman semuanya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri seluruh sesi podcast hari ini, Ibu boleh mau kasih closing statement atau mungkin kepada teman-teman yang Iya. mengalami burnout saat ini sambil menonton ini mau nyampaikan apa nih, Ibu? Ya, ayo teman-teman semua sadari diri kita gitu ya, dalam kondisi apa yang sedang kita alami gitu ya, maka itu pulihkan gitu ya, selesaikan, dan kalaupun misalkan butuh bantuan, ayo gitu ya, jangan ragu untuk datang ke profesional gitu. Iya. Tuh, Baik banget. Nah, terima kasih banyak Ibu Rina Kurnia dan tadi udah kasih tips and triknya cara mengatasi burnout di usia-usia muda ini. Nah, mungkin bisa sangat bermanfaat buat Betul. teman-teman semua. Wah, luar biasa ya. Semoga kita semua bisa makin mengenali diri sendiri, Betul. semakin menyadari bahwa kita sebagai manusia itu penuh dengan keterbatasan, teman-teman ya. Sehingga juga kita bisa lebih aware dengan kondisi tubuh kita hari ini. Dan jangan lupa juga aku ingetin buat teman-teman yang sekarang lagi nonton untuk like, comment, dan subscribe pengalaman kamu terkait dengan burnout yang mungkin juga sekarang jadi ketemu nih jalannya ketika burnout itu seperti apa gitu ya. Untuk lebih tahu lebih banyak jangan lupa di komen dan dinyalain loncengnya untuk tahu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Fadila Wahis Aku Khofifah Alawiyah. bersama dengan Ibu Rina hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum. Terima kasih. Wabarakatuh. Hake Podcast Relung Perjalanan